Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bimuradih, carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, kita menyadari bahwa kehidupan manusia ini diawali sejak lahir, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, kemudian nikah, lalu punya anak, kemudian mantu, punya cucu, dan orang itu kemudian akan kembali menua, usianya lanjut, kemudian meninggal dunia. Itu yang normal. Tapi ada juga yang tidak normal, artinya apa? Manusia diciptakan itu belum sempat lahir sudah meninggal dunia misalnya di dalam kandungan. Tapi ada juga yang melahir kemudian sudah besar pun meninggal dunia. Jadi kalau normal prosesnya dari lahir sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa yukhrijukum tiflan, summa litablughu asyuddakum, summa litakunu syuyukhan, wa minkum man yutawaffa min qablu, wa litablughu ajalam musamma, wa la'allakum ta'qilun. Dialah Allah yang menciptakan kamu manusia dari tanah. Kemudian dari setetes air mani. Sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dari surat Al-Mu'min ayat 67 ini jelas proses manusia dari kejadian sampai berakhir yaitu meninggal dunia. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Arba'in yang terkenal dengan hadis yang mengungkap proses kejadian manusia. An Abi Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina. Kejadian manusia yang diawali yaitu yang pertama bahwa di dalam hubungan seksual antara suami istri kemudian mengeluarkan nutfah yauman arba'ina nutfatan, setetes air mani atau nutfah, ini merupakan awal kejadian manusia. Sehingga ada yang mengatakan bahwa manusia itu dicipta dari air, ada juga tanah. Ini yang benar mana? Logikanya memang dari air mani itu sari pati makanan. Jadi manusia ini kan mengkonsumsi makanan, minuman macam-macam itu diantaranya akan jadi nutfah atau air mani sebagai bibit manusia. Nah, air mani ini dari makanan kemudian berawal dari misalnya jagung, nasi kan semua ditanam di tanah, ya kan? Ditanam di tanah. Jadi maka kembali ke tanah, memang kalau kita runut Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Ada yang mengatakan kalau jin, setan dari api ya, malaikat dari nur cahaya. Nah, sehingga sebetulnya pengertian dari air, dari tanah sama saja. Karena air ini akan kita dapatkan ya dari tanah, dari makanan itu. Maka kita kan jangan sampai makan barang halal, barang haram. Sebab makanan minuman yang haram itu kan jadi saripati yang nantinya akan jadi bibit manusia yang berupa nutfah. Lalu bagaimana seterusnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi asal mula manusia ini dari setetes air mani. Di situ kemudian akan berproses sperma dengan ovum menjadi bibit manusia yang dalam hadis dikatakan yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan. Mani itu mengendap di rahim ibu selama 40 hari. Setelah ada hubungan seksual, kemudian mani masuk ke vagina, disitulah kemudian mengendap sampai 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, kemudian berubah menjadi darah yang membeku juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Itu pun 40 hari. Dari air sampai daging berarti 40, 120 hari. Sama dengan 4 bulan. Maka orang-orang Jawa, terutama orang Pekalongan kadang-kadang hamil 4 bulan itu supaya mendapatkan keselamatan, karena Nabi mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Nah, mereka membuat sedekah, ada yang berupa selamatan, berupa nasi ya, ada yang berupa mungkin membagikan beras pada fakir miskin. Itu tujuannya hanya supaya mendapatkan keselamatan jabang bayi itu. Setelah 4 bulan, karena waktu itu sudah berupa
ya, berupa gumpalan daging, sudah ada tulangnya, dibalut berbentuk manusia. Maka kita sedekah, karena sedekah itu kita yakini bisa menolak bala, bisa menghindarkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, nanti ada yang namanya menuju hari, mitoni, tinggep, itu ya sama. Tujuannya hanya bersedekah, memanggil tetangganya, ya. Jadi tradisi kita kan ada rujak, itu kan tradisi, memang tidak ada ajaran dalam hadis, tidak ada buat rujak, tidak ada. Itu tradisi, dan tradisi itu beriringan dengan syariat agama. Islam itu tidak hanya agama syariat, agama aturan, tapi agama pembangun peradaban, membangun tradisi. Bahkan Islam itu merupakan satu agama yang luar biasa. Tradisi yang ada yang tidak sesuai dengan syariat akan diubah. Itu Islam. Misalnya, dulu kita kenal ada sedekah bumi. Ya, sedekah bumi. Itu sebetulnya sedekah bumi itu dipahami oleh orang sedunia. Terbukti ada hari bumi, ya kan? Nih. Nah, kalau hari bumi kan berusaha bagaimana bumi tidak rusak. Secara sederhana, orang-orang kampung dulu itu ada sedekah bumi. Waktu itu mungkin bersyukur kepada yang kuasa. Ya. Para Islaman belum tahu kalau yang kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengadakan tetabuhan, mengadakan sesajian. Islam masuk, sedekah bumi diubah, diislamkan. Yang tadinya makanan di tempatan, di jembatan-jembatan, di sawah-sawah, katanya untuk Dewi Sri yang jaga padi gitu ya, diubah kemudian oleh Islam itu sedekah bumi berbentuk baca Quran, selawatan, tahlilan, dikiran. Ini Islam luar biasa. Di agama tidak hanya syariat, tapi pembangun peradaban, membuat peradaban dan mengislamkan budaya-budaya yang belum Islam. Banyak loh, banyak sekali. Walaupun waktu itu dengan nama istilah yang kurang Islami, tapi tujuannya luar biasa. Karena waktu itu kita tidak mengedepankan label itu, tidak. Yang penting isi ya, isi. Tidak kemudian harus namanya Islam, tidak. Nah, ini kemudian sampai sekarang ada tradisi namanya tinggepan, itu sedekah, tidak apa-apa sedekah ya. Memang di Islam tidak ada, tapi Islam itu kan tidak kemudian statis, tidak bisa mengambil hal yang baru. Tetap dalam Islam kita memegang yang tradisi atau syariat-syariat yang ada dengan tidak menafikan, mengambil yang baru. Ya, jadi kita itu memegang yang lama, al-qadim, juga akan mengambil yang baru-baru. Al-muhafadzatu bil qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Kita pelihara, kita jaga ajaran-ajaran yang ada. Tetapi kita juga harus mengambil, berinovasi ke depan. Mana yang baik, mana yang tidak. Karena ini berjalan. Kita berjalan. Hidup ini tidak statis. Apalagi zaman sekarang, perkembangan zaman. Misalnya, dulu tidak ada HP. Jual beli kan langsung. Saya beli ini ya, iya. Sah, salaman. Dulu kan begitu ya. Sekarang kan tidak mungkin bisa. Sekarang lewat online ya. Bahkan ada COD segala ya. Ini kan bagaimana Islam bisa memberikan layanan tentang ini. Wah, luar biasa. Tapi ternyata Islam bisa. Bagaimana kita membeli kok tidak tahu jelas akadnya misalnya. Dulu kan aku adol, aku tuku, sah, salaman, selesai. Bahkan sekarang ada nikah online kan ya. Bahkan dulu kan bertemu. Ini Islam luar biasa. Tidak statis, bisa menginovasi hal-hal yang baru lebih baik. Nah, demikian pula kembali pada tadi namanya proses manusia. Nanti setelah 120 hari 4 bulan itu summa yursilul ilaihil malaku, malaikat datang.
bentuk janin, bentuk manusia itu datang untuk apa? Fayung fihi ruh, malaikat meniupkan nyawa, memberi nyawa. Ditiup. Di samping malaikat meniupkan nyawa, malaikat ini juga menulis, mencatat ya, 4 masalah. Biarbai kalimatin. 1. Bikat birizki, dicatat rezekinya. Catat. Jadi kita itu catat rezekinya. Maka sebetulnya orang itu tidak usah bingung, tidak usah galau. Semua ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia, semua yang ada di dunia. Laba-laba. Laba-laba itu coba kerjanya apa? Apa ada laba-laba jadi pegawai negeri? Tidak ada. Apa ada laba-laba itu jadi pengusaha? Tidak ada. Pernah ada dengar kabar laba-laba kelaparan? Tidak ada. Ya. Dia hanya ikhtiar membuat jala, membuat rumah untuk usaha. Nah, bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi bikat bi rizki, ditulis rezekinya. Semua diberi rizki sampai orang itu meninggal dunia. Sebelum meninggal tetap diberi rizki. Wa ajalihi, ditentukan ajalnya, hidupnya berapa tahun? Setahun, 2 tahun, atau 80 tahun, itu sudah ditulis. Wa amalihi, amal perbuatannya sudah ditulis ya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia itu celaka atau bahagia itu pun sudah ditulis. Semua sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Kemudian dilahirkan, dan rata-rata umur manusia itu ya, kata Nabi itu antara 60 sampai 70. Jadi umur yang normal itu antara 60 sampai 70 berdasarkan hadis a'maru ummati ma baina sitin wa sab'ina wa qalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit yang bisa melewati 70, 80 ya ada. 82 ada, 90 longko. Jadi kalau kita sudah masuk 60 itu sudah warning ya, peringatan itu, karena sudah dekat ya itu. Nah, kemudian biasanya manusia ini kalau sudah masuk usia 60-70 sudah mulai berkurang masa sudo, kurang penglihatannya, kurang pendengarannya, ya, kurang ingatannya. Itu dinyatakan dalam surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Jadi kalau sudah usia segitu kembali lagi anak-anak. Ya. Yang dulunya itu pandangan, pendengaran, ya, ingatannya kuat mulai kurang. Sudah itu proses, dan itu sudah menjadi jalan, menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperkuat dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Summa ja'ala min ba'di quwatin dha'fan wa syaibatan yahluku ma yasha'u wa huwal alimul qadir.
Allah Ta'ala menjadikan manusia ini min du'fin, lemah. Lahir itu tidak punya kekuatan apa-apa. Ini manusia. Beda dengan kambing, lahir itu langsung banget tengel-tengel bisa lari. Anak kuda, anak ayam, lahir itu sudah begitu. Maka tidak perlu kambing cari bidan untuk melahirkan, tidak ada kabarnya. Wah ini kambingnya mau cari bidan, tidak ada. Karena itu luar biasa. Tapi manusia itu lemah. Nah setelah lemah, bayi lama-lama bisa tengkurap, bisa merangkang, bisa jalan, bisa lari, kuat. Menjadi remaja, dewasa kuat. Sampai berkeluarga masih kuat ini. Nah nanti setelah kemudian masuk 60, lemah lagi, lunglai lagi, itu manusia. Jadi kalau ada orang tua kok lemes, melakukan angel, ya sebenarnya itu proses. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa memanfaatkan umur sebaik-baiknya, ya? Apalagi panjenengan yang sudah 60 tahun, 65 ini harus waspada. Jangan sampai sisa umur ini sia-sia belaka. Kita pengen seperti hadis Nabi, tuba liman tola amaluhu, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Berbahagialah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Jangan sampai semakin tua semakin petakilan. Ya kan? Jadi jangan sampai orang tua kemudian masih punya sikap masih muda, ya. Ini tidak boleh. Karena apa? Ibaratnya sudah bau tanah. Kuburan sudah ada di depannya. Oleh karena itu yang usia lanjut, manula ini hati-hati. Jangan sampai lewat. Sebab sudah dekat sekali. Maka bagaimana? Walaupun memang orang tua itu juga banyak godaannya. Semakin tua untuk semakin tenang, ayem, itu kadang tidak bisa. Ada orang kaya ini, kaya. Usianya sudah lanjut, dia masih mikir kerja, padahal makan sudah ada kurang, anaknya semua kaya, tapi dia masih terjun kerja. Ini apa? Karena memang Rasulullah pernah menyatakan, Yahram ibnu Adam watashibu minhu isnatani, al-khirsu alal mal wal hisu alal umur. Orang tua itu kadang-kadang itu masih hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Setuwa seluruh dunia baik, ya, tidak kemudian istirahat untuk ibadah, terus kemudian malah takut mati, ya berbagai macam, saya harus begini, harus minum obat jamu seperti itu supaya umurnya panjang, ya. Ini harusnya kita harus menyadari, kita bersiap-siap, harus musta'id menjadi orang yang siap menghadapi kerabuan malaikat Israel, ya. Nah, tapi juga jangan sampai ketika sudah tua kita itu mengharap mati. Ini biasanya orang tua yang dilanda sakit bertahun-tahun, atang-atang di atas ranjang, ya, sakit sampai 3 tahun, 5 tahun, sampai keluarganya repot tanya. Kalau mau mandi digotong-gotong misalnya. Sehingga kadang-kadang itu, wah saya kok begini ya, makan doyan tapi tidak bisa apa-apa. Tapi jangan sampai mengharap mati. Ya Allah matikan saya, tidak boleh. Kadang ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Husain bin Ali. Dia mengatakan dalam hatinya, kok oraku? Aku kesel nang dunia itu, sakit. Ini tidak boleh. Tidak boleh berharap untuk mati. Tapi bagaimana usia yang tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan untuk beramal baik. Oleh karena itu, ada beberapa tip-tip amal-amal di usia lanjut. Apa saja itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, jadi kita berharap menjadi orang yang berbahagia di usia lanjut, yaitu orang yang panjang usia tetapi amalnya baik. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di usia lanjut ini. Yang pertama, memperhatikan amalan yang wajib. Kita sudah tua ini harus memperhatikan amal-amal yang wajib. Sholat namanya, ini kan wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Kita kerjakan, jangan sampai telat sholat. Misalnya sampai orang tua itu karena sudah sepuh, untuk rukuk sulit, sujud sulit, sakit. Kan agama memberi keringanan. Kalau kamu sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk tidak bisa, geleleng. Tapi tidak meninggalkan kewajiban sholat. Yang kedua yaitu menghindari perbuatan haram. Wis tuwa aja kakan maksiat. Baik dalam ucapan, tindakan dan lainnya. Jangan sampai kemudian sudah tua masih petakilan ya. Sudah tua sobonya di tempat-tempat maksiat. Bahaya itu pas di tempat maksiat cabut Israel mau apa itu. Nah, yang ketiga yaitu kita memperbanyak istighfar. Ini jimat, senjata yang harus kita manfaatkan terutama di masa usia lanjut ini. Istighfarlah terus. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dimanapun, kapanpun. Sebab kadang-kadang kita mau beristighfar ketika di masjid, di musola, di pengajian. Dimanapun, tidak usah malu. Panjenengan bisa menggunakan tasbih ataupun tidak ada masalah, tapi terus istighfar. Minta ampun pada Allah. Kemudian jangan lupa pula bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengharap syafaatnya. Jadi semakin usianya lanjut, semakin rajin beristighfar, semakin rajin bersolawat. Yang keempat, juga jangan berhenti mencari ilmu, ngaji. Cari ilmu itu tidak harus sekolah. Banyak sekarang, zaman sekarang luar biasa cari ilmu. Asal mau saja. Kalau bisa ya datang ke musola, masjid, ngaji. Tidak bisa, ya bisa kan lewat radio, lewat televisi. Wah sekarang banyak pengajian, tinggal kita mau atau tidak. Kita ada repot-repot. Ya, misalnya di HP saja ada apa pengajian, ada ceramah banyak. Maka di usia tua jangan sampai kemudian berhenti mengaji. Nah, dan juga selalu berdoa kepada Allah. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Engkaulah zat yang mengarahkan hati kami. Arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini harus kita mohon kepada Allah. Sebab jangan dipikir di rumah tok itu tidak maksiat, bisa juga. Di rumah itu bermaksiat bisa juga. Maksiat datang, kita tidak mau bermaksiat, tapi delalah ada maksiat datang. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Jadi kita bisa ibadah, kita bisa tinggal maksiat itu karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan, tidak ada orang yang bisa mengerjakan kebaikan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa lepas dari itu. Nah, di samping itu ya, dan sekalipun posisi sakit tetap kita ibadah. Karena orang yang sakit ya, itu tetap diberi pahala. Misalnya biasanya masih sehat itu dia rajin ibadah, ketika terbaring sakit pun dia masih diberikan pahala. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusibu adza min maradin fama siwau ila kataballahu bihi sayyiatihi kama tahutus sajaratahu warakahu." Orang sakit itu masih mendapat pahala dari Allah ya. Dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya rontok seperti rontoknya daun-daun dari tangkai. Ini. Nah, hal lagi yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, dengan keduniaan yang pertama ya olahraga. Tapi wong sudah tua rasa tenis.
Sudah tua ndak usah jalan lari-lari sekian kilometer, ndak perlu. Wong tuwa mlakune angel. Ya duduk saja, diubah-ubah ke tangannya, ya digerak-gerakkan kakinya, itu saja ndak usah. Wow, dia pede. Wes tuwa umure wis 70 70, kemudian dia tenis. Ya mati nang lapangan kan. Itu ada juga. Boleh olahraga tapi delok situasi. Dia pahamnya olahraga itu sehat. Yang delok-delok wong sehatnya enom. Wis tuwa kok ya. Jangan sampai berat-berat. Yang kedua, tidur yang cukup, ya. Jangan melek terus, ya. Kita atur, oh saya sudah usia lanjut begini, kita atur jangan kurang tidurnya. Minum secukupnya, jangan berlebih-lebihan, dikurangi minuman-minuman yang kurang sehat. Lalu jangan henti merawat diri. Biasane nek wis tuwa ki wis ora merhatekake awake. Sisiran itu tidak jelas, tidak mau sisiran. Kumisnya gambrung, jenggotnya nggak putih pisan, tidak mau dicukur. Mesti kan ya rajin. Ini kumisnya wis putih, wis campur karo ireng, ya dicukur kan rajin. Gondrong. Saya pernah temu teman pensiunan melakukan sangel, ya. Dia mengatakan, Marzuki iki ora iso apa-apa, ora kau bersisiran. Nah ini mestinya anaknya atau istrinya atau suaminya itu ya merawat, jangan sampai sudah tua tidak terawat badannya, apalagi nanti pakaiannya tidak jelas ya. Nah, yang hal lagi makan jangan berlebihan. Wis tuwa mangan sate 10 sunduk. Ora apa-apa, nggo tombo, mending nggo tombo 10 sunduk. Ya, mangan durian, ya hati-hati. Makan itu tidak hanya toyiban, yang toyib, yang sehat itu. Lalu menghindari jatuh. Orang yang sudah tua itu hati jangan sampai jatuh. Jatuh dimanapun, apa itu di kolam, di rumah, ya. Nah, ini kemudian menghindari makanan-makanan yang dokter itu melarang. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Segala kesalahannya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi dzal bahai wal jalali bukratu wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasa'adah wasyahadah wasa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.